Tahukah kalian, inilah 8 pengguna pedang terbaik yang ada di Naruto. Di posisi ke-8, Orochimaru. Orochimaru sebenarnya pengguna pedang yang hebat. Dia mampu menggunakan pedang Kusanaginya dengan sangat piawai. Jangan lupakan juga bahwa dia yang mengajari Sasuke teknik pedang. Namun memang fokus kekuatan Orochimaru sekarang terasa bukan lagi Kenjutsu alias menggunakan pedang, karena kemampuan berpedangnya terasa agak ketutupan dibanding kemampuan lainnya, dan karena itu gua tidak bisa menempatkan dia terlalu tinggi. Di posisi ke-7, Mifune. Kalau soal Kenjutsu, jelas kita tidak bisa melupakan perwakilan dari negara besi. Mifune ini tergolong pendekar pedang yang luar biasa dengan penguasaan katana yang sangat dahsyat. Bahkan Hanzo, sosok yang bisa merepotkan Sannin, menaruh respek pada kemampuan Mifune setelah pertarungan mereka. Untuk ninja yang masih harus menggunakan gerakan segel tangan dalam meluncurkan teknik, Mifune bisa menjadi ancaman karena dia dapat menutup jarak dan juga menyerang sebelum segel sepenuhnya dilakukan. Di posisi ke-6, Chojuro. Chojuro yang naik menjadi Minjukage di era Boruto ini mungkin adalah pendekar pedang terhebat Kirigakure di era baru. Dia mampu menggunakan Hiramekari dengan piawai, dan bahkan mungkin dia bisa setara dengan Mangetsu di masa lalu. Di posisi ke-5, Darui. Raikage kelima ini menerima ajaran dari Raikage terkuat yang pernah ada beserta petir hitamnya. Tidak hanya satu legenda, namun 2 legenda sekaligus yang ia hadapi sendirian. Kinkaku dan juga Kinkaku pun mampu disegelnya. Lebih dari itu, terbukti bahwa yang tidak mampu ia tandingi adalah Momoshiki Otsutsuki, makhluk yang setingkat dengan dewa. Jikalau Momoshiki adalah batas yang bisa ia hadapi, menghadapi sesama shinobi barangkali bukan masalah yang berarti baginya. Sebagai seorang Raikage, ia semakin jarang menunjukkan kekuatannya, akan tetapi seperti Naruto, tidak banyak yang tahu kekuatan dahsyat apalagi yang disimpannya. Di posisi ke-4, Mangetsu Hozuki. Mangetsu Hozuki masuk ke dalam daftar ini karena dia dikatakan mempelajari menggunakan ke-7 pedang pusaka Kirigakure. Kemampuan pedangnya pun jadi terasa luar biasa. Di posisi ke-3, Kisame Hoshigaki. Kisame justru menikmati hidupnya sebagai ninja buronan dan salah satu anggota paling kompeten di Akatsuki. Terlepas dari status Akatsukinya, Kisame tetaplah anggota dari generasi terakhir 7 ninja pedang pendekar Kirigakure yang asli. Dengan Samehada, ia sudah menuai reputasi sebagai anggota Akatsuki paling dikenal dalam fiksi maupun di luar fiksi. Bahkan tanpa Samehada pun butuh Maigai yang sudah membuka sebagian gerbang cakranya untuk menghentikan lelaki ini. Di posisi kedua, Sasuke Uchiha. Jelas Sasuke adalah seorang ninja terkuat di dunia yang hanya bisa ditangani oleh Uzumaki Naruto, sehingga tidak ada salahnya kalau ia dimasukkan sebagai ninja pedang kedua terbaik di dunia. Kemampuannya semakin terbukti ketika sebagai mentor Boruto, ia juga mengajarkan Kenjutsu kepada muridnya. Pedang Sasuke dan juga teknik pedangnya kemudian menjadi andalan Boruto yang berjuang untuk menyelamatkan sang guru setelah Sasuke pun menjadi pohon. Di posisi pertama, Killer Bee. Kemampuannya dalam menguasai berbagai pedang. Kemampuan Killer Bee layak mendapatkan posisi teratas sebagai seorang ninja pedang terjago di dunia. Di dalam Naruto, ia bahkan mampu menggunakan pedang yang jumlahnya banyak. Selain pedang-pedangnya, ia pun bahkan mampu menguasai pedang Samehada yang dikenal sebagai pedang paling mengerikan di antara pedang pusaka lainnya. Sebagai Jinchuriki ekor 8, Killer Bee memiliki potensi tidak terbatas dalam jutsu-jutsunya.